Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana, NIM 2219054. Saya dari kelas Filsafat Ekonomi Islam G, jurusan Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari tugas ulangan tengah semester yang diberikan oleh Bapak dosen di kelas saya. Selanjutnya saya akan mulai menjelaskan soal beserta jawabannya. Di sini ada 5 soal yang saya akan jelaskan. Soal yang pertama yaitu bagaimana Anda menjelaskan mengenai tauhid sebagai fondasi ekonomi Islam? Jawabannya, menurut saya, tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid juga menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, maupun budaya. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tauhidlah sebagai prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan negara sejahtera pertama, dan Islamlah yang melembagakan sosialis pertama dan melakukan lebih banyak keadilan sosial. Islam juga yang pertama merehabilitasi manusia. Selanjutnya, pengertian atau konsep yang ideal ini tidak ditemukan dalam masyarakat masa kini. Kemudian dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi padanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara benar adanya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk kehidupan manusia secara adil. Kemudian dalam mengelola sumber daya itu, manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tauhid bisa dikatakan berkaitan dengan prinsip ekonomi Islam. Dikarenakan tauhid adalah sistem pertama yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menjalankan sebuah prinsip ekonomi. Salah satu sebagai contohnya adalah dalam pengambilan keuntungan. Di bank biasa atau bank konvensional, pengambilan keuntungan dijalankan dengan sistem bunga. Sedangkan di bank syariah, sistem pengambilan keuntungannya menggunakan sistem ekonomi Islam, yaitu dengan bagi hasil. Dengan demikian, setiap pengelolaan sumber daya dan setiap cara dan usaha mencari rezeki harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula membelanjakannya seperti spending, investasi, dan tabungan harus sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Inilah implikasi dari konsep tauhid atau teologi ekonomi Islam. Kemudian soal yang kedua yaitu apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta apakah kaitannya dengan ekonomi Islam? Jawabannya, ilmu ekonomi Islam sendiri pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam atau fikih muamalah. Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi Islam juga memiliki dua objek kajian, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal itu adalah ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis, baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam. Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksistensinya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum, yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam, sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Dan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan.
Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu ekonomi fikih muamalah. Dengan demikian, dalam operasionalnya, ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalannya, ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekuler ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fikih muamalah. Persoalan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia, sedangkan sumber fikih muamalah adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan atau empirisme terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif. Perubahan dan keajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Yang ketiga, dengan pendekatan aksiologis, yaitu diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara aksiologis, memang perlu diakui bahwa pembahasan kedua ilmu ekonomi tersebut cenderung memiliki fungsi yang sama, bertujuan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lewat berbagai macam tools yang tersedia, kesamaan pada sebagian kaidah kedua ilmu ekonomi tersebut dalam mengatasi persoalan ekonomi memang merupakan sebuah kecenderungan umum dalam aktivitas ekonomi yang sifatnya sunnatullah. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu strategi pembangunan ekonomi Islam dalam sudut pandang teologis, kosmologis, dan antropologis. Jawabannya yaitu menurut saya, karena ekonomi Islam pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pandangan tauhid sebagai dimensi teologi, kosmologi, dan antropologi yang menjadi dasar terbentuknya suatu kebudayaan. Yang pertama, dimensi teologi, yaitu sesungguhnya berada dalam keyakinan dasar seorang muslim baik Allah adalah penjamin kehidupan di muka bumi ini. Yang kedua, dimensi kosmologi, yang menegaskan bahwa semua kebutuhan manusia sudah tersedia di dalam seisinya. Yang ketiga, dimensi antropologis, yang menetapkan bahwa manusia menjadi subjek kreatif dengan kemampuan konseptualnya untuk mengeksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik semata, tetapi juga berdimensi non-fisik atau spiritual. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan manusia untuk kebutuhan hidupnya di dunia, tetapi juga untuk kepentingan kehidupannya di akhirat. Sesungguhnya gagal tidaknya suatu pembangunan ekonomi ditentukan oleh kualitas manusia itu sendiri. Pembangunan kualitas manusia pada dasarnya bertumbuh pada pendidikan untuk membentuk suatu karakter dan kecerdasan bangsa untuk melakukan pembangunan ekonomi yang manusiawi dan bermartabat. Pembangunan ekonomi pada akhirnya akan ditentukan oleh pembangunan kualitas manusia. Karena itu, prioritas pembangunan ekonomi seharusnya diubah menjadi bagian dari pembangunan kualitas manusia. Pembangunan kualitas manusia akan menentukan kualitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pandangan Al-Quran, pembangunan kualitas hidup manusia bukan hanya pembangunan fisiknya dan duniawi sifatnya, tetapi juga pembangunan jiwanya, pembangunan spiritual yang menjangkau kehidupan manusia di akhirat. Dan soal yang keempat yaitu, apakah perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam? Jawabannya yaitu, ekonomi konvensional dilakukan secara luas, sedangkan ekonomi Islam kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah yang membentuk maqasid syariah, di mana untuk mendapatkan keuntungan barang tersebut harus selaras dengan tuntunan atau ketentuan ajaran Islam. Selain itu, yang membedakan dari keduanya adalah
Ekonomi konvensional mengambil keuntungan atas dasar bunga atau riba, sedangkan ekonomi Islam atas dasar bagi hasil. Kemudian yang terakhir yaitu soal nomor 5. Dalam strategi pembangunan ekonomi, bekerja, berinfak, sedekah, zakat, wakaf menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatasi masalah ekonomi. Bagaimana menurut Anda menjelaskan tentang hal ini? Menurut saya, karena kelima aspek tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama bernilai ibadah dan meningkatkan solidaritas antar umat. Kelimanya memiliki peran penting dalam pemberdayaan umat, yakni dengan pendayagunaan dana yang dapat meminimalisir ketimpangan perekonomian masyarakat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.